Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Kita tahu bahwa permusuhan manusia dengan iblis sudah terjadi pada awal, di mana sesudah Adam diciptakan. Tentunya ternyata permusuhan ini terus berbuntut panjang ya sampai hari kiamat, yang memang perlu menjadi satu pengetahuan bagi kita untuk memang mewaspadai, karena nilai-nilai tersebut tidak akan pernah berhenti, ataupun kejadian itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Bagaimana iblis berusaha mencelakakan dan menjerumuskan kita, sementara Allah dengan petunjuknya melalui para nabi dan rasul dan orang-orang yang baik itu ya memberikan satu nilai ya keselamatan. Namun demikian, terpulang kepada kita sebagai manusia untuk memberikan satu perbandingan ya, kemana sebenarnya kita harus melangkah dan apa yang harus kita pahami dari dua kenyataan ini. Untuk itulah seorang ulama ya bernama Muhammad Ad-Dauri itu memberikan satu perbandingan kepada kita sisi ya iblis laknatullah alaih, dan sisi lain Adam sebagai ya bapaknya manusia. Nah, ini menjadi satu hal yang kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya. Di dalam kitab Istidlal Yaumil Ma'ad itu diungkapkan qala Muhammad ya bin Dauri ya, Muhammad bin Dauri mengatakan syaqa iblisu ya bi khamsati asya ya. Celakanya iblis itu ada pada 5 hal. Nah, 5 hal ini walaupun iblis yang berbuat, kita jangan ikut-ikutan. Itu aja masalahnya. Karena sebagian kita juga ada ikut-ikutan terhadap ya celakanya iblis. Jadi kalau iblis celaka memang ada dasar pada dirinya itu, maka apa yang ada pada iblis itulah yang memang perlu kita bertolak belakang dari dirinya. Yang pertama katanya lam yaqirru bizambi ya. Iblis itu celaka kenapa? Tidak mengakui dosanya. Salahnya itu tidak diakuinya. Itu di dalam surah Al-A'raf 11 dan 12 itu kan jelas ya. Allah menyuruh tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Kemudian Allah berkata pada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka malaikat seluruhnya sujud, dia tidak sujud. Maka dikatakan qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Apalah yang menghalangi engkau? Apalah yang membuat kau enggan untuk sujud kepada Adam sebagaimana yang aku perintahkan? Ya, dia mengatakan ana khairum minhu. Ya,
aku lebih baik. Nah, ini masalahnya kita bilang, ya. Dia merasa lebih baik, lebih bagus. Nah, ini adalah sifat yang tidak baik kita bilang. Disinilah celakanya itu dia. Ya, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku dari api, dia dari tanah. Ya. Yang ditanya kenapa enggak sujud, tapi dia membanggakan dirinya itu, tidak diakuinya. Itu merupakan satu pembangkangan, aba. Ya, dia enggan, dia membangkang. Nah, inilah kalau kita lihat, ya. Selesai itu kan dia berkata kepada Allah, demi kemuliaan dan keagunganmu ya Allah, aku akan goda anak Adam sampai ruhnya lepas dari jasadnya. Nah, ini kan satu seperti dendam yang tidak pernah berakhir. Maka itu bagi kita, apa yang diperbuat iblis ini menjadi satu catatan yang penting. Setiap salah, nanti kita bicara tentang Nabi Adam. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, lam yandam, dia tidak menyesal. Apa yang dilakukan nggak ada nyesalnya, ya. Malah dia bangga, saya lebih baik dari dia. Dia bangga, dia tidak mau sujud. Dia bangga termasuk yang kufur, ya. Wa kana minal kafirin. Dari nilai-nilai kekafiran, keingkarannya itu dia bangga, tidak menyesal, tak ada nyesalnya itu. Jadi kadang-kadang juga kita lihat di dalam kehidupan manusia begitu. Saya puas sudah banti dia itu, cobalah. Ini kan apalagi lah di dalam hatinya itu kan. Maka kadang-kadang kalau orang pun geram nengok manusia yang begitu, ya kenapalah diikut iblis yang jelas-jelas ya pada nilai ya celakanya itu menjadi satu ukuran. Ya, ini hal yang perlu juga sekali lagi kita bilang, iblis itu apa celakanya? Tidak menyesal. Dia tidak sujud itu nggak nyesal dia. Bahkan dia sudah berencana akan menyesatkan manusia terus. Nah, ini kan hal-hal yang luar biasa kita lihat. Udahlah salah sendiri, orang lain dibawa-bawa. Nah, ini yang kalau kita lihat hal yang sangat buruk. Orang celaka kan begitu dia. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah lam yalum nafsahu, ya. Tidak menyalahi diri sendiri. Udah jelas salah ya salah, oh ya saya salah ya. Nah, harusnya kan begitu dia. Makanya kalau orang yang tidak menyalahi diri sendiri, malah udah jelas-jelas nyata-nyata salah masih membela diri, itu orang celaka itu, ya. Ini kan satu juga kita bilang, ya, tipe-tipe seperti ini ya perlu kita ketahui secara mutlak agar kita tidak terjebak pada ya tabiat yang sama, ya, pada sifat yang sama dengan iblis ini. Jadi tidak ada kata-kata yang namanya itu menyalahi diri sendiri, padahal orang yang mengakui dirinya salah itu adalah orang yang terbaik, ya. Dengan itu dia bisa tahu apa langkah ke depan ini untuk ya memperbaiki. Nah, ini makanya kalau kita lihat iblis itu ya dia tidak ya menyalahi diri sendiri. Kemudian yang keempat, lam ya'zam, ya ya'zim ala taubah, ya, tidak bersegera, tidak ada tekad untuk tobat. Ya, itu kan ada dikisahkan waktu dia berjumpa dengan Nabi Musa. Ya, jumpa sama Nabi Musa, dia berkata, wahai Musa, engkau kan orang yang Allah berkata-kata kepada dirimu. Benar, kata Nabi Musa. Engkau kan orang yang dekat dengan Allah. Benar, kata Nabi Musa. Cobalah sampaikan pada Allah, ya, aku punya keinginan untuk tobat. Apa ini sekedar apanya saja? Kita bilang, baiklah kalau begitu. Apa yang kau inginkan dari tobatmu itu? Coba sampaikan pada Allah, katakan, ya apalah ya perbuatan yang membuat aku bisa berterima tobat. Aku sudah lelah rasanya ya dikutuk ya, dalam kutukan terus menerus. Baiklah, kata Nabi Musa. Ya, maka Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, iblis ingin tobat. Apalah yang harus dilakukannya? Ya, dengan tobatnya itu supaya dia berterima. Maka Allah bilang, wahai Musa, katakan kepada iblis itu, hendaklah dia sujud di kubur Adam itu. Itulah disuruh Allah, sujud dia suruh di kubur Adam itu. Disampaikanlah sama Nabi Musa. Namanya Nabi Musa kan, para nabi dan rasul itu kan orangnya amanah, orangnya jujur kan itu, ya, tabligh, menyampaikan, ini disampaikan.
Iblis, kata Allah, kalau ingin tobatmu diterima, ya, kau disuruh Allah sujud di kubur Adam. Begitu dibilang Nabi Musa, apa dia bilang? Apa kata iblis? Sedangkan hidupnya aja pun aku tak mau sujud, apalagi sudah mati di kuburnya lagi, katanya. Itulah, ya, spontan dia berpaling. Ini kan artinya kita bilang kan jelas, tidak ada memang keinginan ke arah itu. Jadi kalau orang-orang tipenya seperti ini ikut iblis, jelas celakanya iblis masuk salah satu apa? Tidak ada tekad untuk tobat itu tidak ada, hanya lipstik di mulutnya itu saja. Inilah yang juga perlu menjadi ya satu bahan renungan bagi kita, bahwa kita tahu atas nama iblis itu, setan itu kita benci sekali sebenarnya. Ya, tidak suka, apalagi dibilang ya dasar setan kau, aduh marah-marah kita kan, walaupun perbuatan kita nggak beda sama dia. Apa bedanya? Ya kalau kita berbuat seperti perbuatan yang diinginkan setan, kita bilang kita juga sama dia kan. Nah inilah kalau kita lihat. Baru yang kelima, iblis itu celakanya apa? Ya, wa qanata mir rahmatillah, putus asa terhadap rahmat Allah. Allah tuh rahmatnya, kasih sayangnya luas. Maka selalu di Quran itu kan Tawwabur Rahim, Ghafurur Rahim, ya, bahwa Allah tuh maha penerima tobat lagi maha penyayang, ya. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Itu kan menunjukkan bahwa pintu tobat itu luas sekali. Tidak ada alasan untuk kita bilang kita itu menjauh. Ya, sebesar apapun sepanjang tidak mensekutukan Allah, Allah terima. Bahkan sebelum kita mati pun, ya sebelum napas sampai di tenggorokan, itu tetap luasnya rahmat Allah, ada peluang ke arah itu. Inilah yang harus dipahami. Ya, segera tobat. Kenapa? Karena itu tadi, pintu tobat bagi kita itu kepada Allah sangat-sangat luas. Ya sebelum napas kita sampai di tenggorokan, itu kan artinya kalau nanti sore lah mati, sekarang ini dia tobat, itu peluangnya besar. Tapi jangan sudah mau terangkat itu udah di leher tuh bunyi wor gitu, udah mau lewat dia, sudah nazak nggak sadar lagi baru situ tobat, itu berat. Ya itulah yang terjadi pada Fir'aun ketika tenggelam ya di laut itu, dia sudah ya tipis lagi kehidupan, baru mengatakan ya aku beriman pada Tuhan Musa dan Harun, nggak ada lagi jalannya kan. Ini menunjukkan pada kita ya hal-hal tersebut ya jangan dilakukan. Wah saya ini udah banyak dosa, saya nggak bisa lagi lah. Nah itu yang salah ya, nggak bakal diterima tobat saya ini, itu keliru. Kalau dia masih bercakap berarti dia sadar. Kalau dia masih bisa bercakap ya seminggu 3 hari lagi ya bahwa dia tidak mau tobat, ini keliru kalau cakap itu diungkapkannya. Nah tentu kebalikan dari iblis adalah Nabi Adam, ya perseteruan itu ya. Jadi iblis merupakan wakil tipe dari hal-hal yang sifatnya celaka, maka Adam adalah hal-hal tipe yang sifatnya bahagia. Maka Muhammad bin Dauri mengatakan ya wasa'ada adama bi khamsati asya, dan bahagianya Nabi Adam itu ya ada pada 5 hal. Ya 5 hal dia lakukan. Yang pertama ya aqarra bizambi, dia akui. Itulah yang kita bisa lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 34 itu kan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia akui, Tuhan kami dua sudah berbuat zolim, jangan dimakan kami makan, itu kezoliman kami. Arti zolim itu adalah menempatkan suatu tidak pada tempatnya. Tempat yang dilarang dilakukan, itu namanya zolim. Jadi apa saja yang kita lakukan yang tidak pada tempatnya itu zolim. Jadi zolim itu jangan dipahami secara sempit, menyakiti orang, menyiksa orang, ya itu namanya zolim. Itu masuk kategori. Banyak zolim ini luas. Orang yang harusnya gajinya diberikan kita tahan, kita zolim. Orang yang haknya harus diberikan ya kita tidak berikan. Termasuk juga ini tadi, ada tempat yang dilarang masuk juga kita, itu zolim. Karena pasti ada resiko di dalamnya, membuat kita tuh salah dan ya punya perasaan tidak enak, bahkan ada hukuman bakalan. Itu kan namanya zolim sebenarnya ya. Nah, itu Adam apa diakuinya, wahai Tuhan kami dua sudah berbuat zolim pada diri kami, kalau tidaklah kau ampuni dan kau rahmati, termasuklah kami orang yang rugi. Ini pengakuan.
diakui oleh Nabi Adam salahnya itu, tahu dia, ya. Nah yang kedua, Nabi Adam ini apa? Ya wanadama alaihi, dan dia menyesal. Ya, sesalnya itulah wujud, dalam artinya tak dia bikin, dan dia ya memohon kepada Allah dengan doa tersebut. Ya dia menyesal sekali, ya. Ini yang perlu dipahami dia, ya. Dia akui salahnya, dia menyesal. Makanya kita bisa lihat, ya kan, dia diturunkan ke bumi, dia terus bermohon sama Allah, dia tobat selama 300 tahun, dia menangis 300 tahun, itu menunjukkan satu wujud penyesalannya itu. Nah ini bagi kita, Adam salahnya satu, nangis sampai 300 tahun, awak salah 300, payah kali nangis, cobalah, kan kacau kali kita itu, ya. Kadang salah banyak kali kita nih kan, mulut, mata, telinga, belum tangan, kaki lagi, belum lagi isi perut kita nih yang kita masukkan, macam-macam, belum lagi di pikiran kita yang suka aja mau menipu dan sebagainya, banyak. Ya Adam ya satu salahnya, cuma mau dimakannya buah khuldi nggak banyak, satu, tapi nangisnya 300 tahun. Kita salah 300, sekali nangis aja pun payah. Padahal lebih terancam kita kan. Adam dia sudah dinyatakan, ya, ya sudah dinyatakan oleh Allah, Allah terima tobatnya itu. Ya, akhirnya dia jumpa lagi dengan istrinya Siti Hawa yang dikenal dengan Jabal Rahmah itu di Arafah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, walama nafsahu, dan dia ya mengakui, ya, dan dia menyalahi dirinya sendiri. Disalahkannya, memang dia salah. Aku ini zolim ya Allah, dia akuin itu, ya, dia salahkan dirinya. Kenapa dia mau terjebak, mau dia salah, ya. Fa'aso adama fanasiya, Adam mengakui bahwa dia itu ya aso, membangkang, ya. Pembangkangannya maksiat ini kan membangkang. Artinya kalau maksiat itu bukan berarti totalitas sekali. Oh, masa Nabi bikin maksiat? Bukan. Saat itu Nabi Adam fanasia, dia melupakan, lupa dia saat itu larangan Allah. Itulah salah satu dari asonya Nabi Adam, ya. Nah kemudian baru yang keempat, asro'a fit taubah, dia segera, nggak lama-lama. Begitu dia makan, lepas bajunya di surah ya Toha diceritakan, di Al-A'raf juga diceritakan di situ, ya spontan itu tadi dia, ya dia sadar, kami ya Allah ya sudah menentang perintahmu, sudah ya melanggar laranganmu, itu dia akui, ya. Maka dia apa, sudah dia nyatakan tadi, kemudian dia segera bertobat. Itulah tobatnya itu yang dia diasingkan, dia minta terus, dia ya Rabbana zolamni itu dalam riwayat itu, ya dalam kitab Tambil Ghafilin itu terus minta dia sampai 300 tahun. Akhirnya Allah terima dan dipertemukan. Itu yang dikenal dengan ya satu riwayat hari Asyura, ya, bertemunya Adam juga itu terjadi pada waktu itu. Nah baru yang terakhir, Nabi Adam ini apa? Lam yaqnut rahmatallah, ya, mir rahmatillah, dia tidak putus asa bahwa keampunan Allah pasti akan dia terima, makanya dia terus minta. Kita juga begitu, ya, begitu salah, ya hentikan dia, mohon sama Allah, terus akui. Dengan pengakuan itu ya Allah akan ya memberikan rahmatnya itu. Itulah di dalam surah At-Taubah pada surah At-Tahrim ayat yang ke-8 itu kan jelas, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu pada Allah sebenar-benar tobat. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum. Nah, cobalah sayangnya Allah tuh kan, ya niscaya Tuhanmu akan menghapus segala kesalahan kamu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Selesai dihapus apa? Dia akan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya. Selesai itu udah? Belum, apalagi yaumala yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah. Mereka yang taubat itu tidak akan dihinakan, malah dia akan bersama para nabi-nabi, ya, para nabi dia, cobalah, ya. Selesai di situ? Tidak. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim, ya, dia diberi cahaya di hadapannya dan di belakangnya, terang akhirat itu sama dia nanti. Terakhir apa? Dia berdoa,
ya Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan kami, ya sempurnakanlah cahaya itu bagi kami dan ampunkan kami, sesungguhnya Engkau Tuhan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inilah kalau kita lihat, jadi tidak ada kata putus asa. Kalau putus asa itu adalah ya perbuatan iblis, makanya Allah tidak suka. Wala taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat kasih sayang Allah. Orang yang putus asa adalah kaumil kafirin, termasuk orang yang kafir. Sama iblis membangkang karena kafirnya, maka orang yang putus asa juga sama dengan kafirnya, ya dengan tabiat iblis itu ya. Demikian wallahu alam.